Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili, dan pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button dan jangan lupa leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan konten pembahasan di video ini. By the way, pada video kali ini kita akan membahas tentang dua pergerakan sekaligus. Yang pertama itu adalah AAVE dan satu lagi yang cukup menarik bagi saya yaitu AXS, teman-teman. Dimana AXS ini udah beberapa hari ini benar-benar all time high terus, teman-teman, ya, nge-breakthrough terus. Dan akan saya bahas selengkapnya di dalam video ini menggunakan technical analysis. Jadi jika kalian suka, jangan lupa leave the thumbs up. Langsung aja kita bahas ke pembahasan video tentang AAVE dulu, teman-teman, ya. Jadi sebelumnya saya sempat ngebahas tentang AAVE itu tanggal 20 Juni 2021, teman-teman. Kita expect memang harganya itu bisa drop dulu sampai kisaran $208, dan saya belum apa-apain chartnya kecuali saya tambahin ini, ya, falling wedge pattern. Kalian bisa lihat itu benar-benar sampai ke level $208 sebelum dia akhirnya membentuk semacam kita bisa bilang ini adalah Three River Morningstar, teman-teman, ya. Three River Morningstar itu menjadi pattern reversal terhadap penurunan yang terjadi, jadi downtrend reversal pattern. Dan setelah pergerakan itu terbentuk, kalian bisa lihat konfirmasinya pada hari berikutnya itu candlenya, dan dikonfirmasi dengan candle penguatan yang cukup signifikan sehingga membawa AAVE saat ini menguat secara drastis. Bahkan terakhir itu dia sampai ngelewatin exponential moving average 55, teman-teman. Kalau misalnya dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan cukup positif bagi AAVE. Selain daripada itu, kalian juga lihat dia berpotensi nge-breakout daripada si falling wedge patternnya ini, maka secara teori kita akan bisa berpotensi kembali sampai ke kisaran level awal dari falling wedge patternnya, dan itu berarti di kisaran level ini, teman-teman. Kalau misalnya saya tarik garis, ya, atau mungkin ya jangan yang ini deh, kita bikin baru aja, ya, horizontal ray itu berarti di kisaran kurang lebih $651 untuk pergerakan si AAVE, berpotensi ngejar ke target di level sana. Nah, lalu secara time frame weekly tadi saya juga nemuin satu hal yang cukup lumayan positif, ya, teman-teman, dimana pada closing weekly-nya di hari Senin kemarin itu membentuk yang namanya si bullish engulfing pattern, ya. Oops, my bad. Bullish engulfing pattern adalah satu kondisi downtrend reversal pattern juga, ya. Biasanya kalau terjadi ini di bottom, dia cenderung penguatan, teman-teman. Nah, bentuk bullish engulfing itu adalah seperti ini, ya, kurang lebih ketika candle merah dilahap candle hijau. Dan itu yang terjadi terhadap AAVE saat ini. Selain daripada itu, saya juga melihat adanya proyeksi pembentukan semacam Elliott Wave Theory, ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini saya pindahkan ke sini, ini berpotensi sorry, hampir aja salah pencet. Nah, ini berpotensi jadi wave 2. Nah, di sini kemudian kita geser ke sini jadi wave or corrective wave, ya, teman-teman, ya. Nah, kurang lebih ini 14 saya hilangkan dulu. Nah, ini berpotensi menjadi A-nya kita, ya. Kemudian di sini berarti B wave-nya kita. Oke, dan di bagian bawahnya itu berarti C wave-nya kita. Nah, kalau misalkan ini benar demikian bisa terjadi, maka kita berpotensi ngelihat si AAVE itu meneruskan penguatannya dan mengejar ke wave 3-nya, teman-teman, ya. Nah, pertanyaannya nih, wave 3-nya itu ada di mana? Kan gitu, ya. Oke, sebentar saya ganti dulu. Oke, ini wave 3, ya, teman-teman, berpotensi sampai sana. Nah, kalau misalkan menggunakan Elliott Wave Theory, maka kita simply bisa tarik Fibonacci dari wave satunya, dan kita akan cari tahu level di extensionnya, itu berarti di kisaran kurang lebih 161,8%. Nah, itu biasanya yang secara Elliott Wave Theory, ya, teman-teman, ya, itu berarti berada di kisaran kurang lebih $3.977 gitu. Dan ini sebenarnya sangat signifikan, teman-teman. Kalau misalkan penguatannya demikian dari harga sekarang, dari wave 2, itu berarti ada gain kurang lebih sekitar 2.259%. Saya sedikit mempertanyakan sih, apakah berpotensi seperti itu? Dan jawabannya, teman-teman, kita coba tarik dari wave satunya dulu, ya. Nah, berdasarkan wave 1, pergerakan AAVE terakhir itu rally sekitar 2.170%. Dan yang namanya pergerakan ini sebelumnya sudah pernah ada, maka bukanlah hal yang mustahil bagi AAVE untuk kemudian rally sampai 2.259%, mencapai level di $3.977 gitu kurang lebih, ya, teman-teman. Itu adalah opini aja pribadi, bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi ya kalau misalkan untuk kita melihat wave 3, kita perlu ngelihat dia ada pergerakan subwave-nya dulu, teman-teman, ya. Dan subwave-nya itu seperti yang saya selalu katakan di video-video yang tersebelumnya, maka
maka ini berpotensi wave 1, kemudian wave 2, mungkin di sini wave 3-nya teman-teman, lalu kita koreksi ke wave 4, baru ke wave 5. Dan wave 5-nya mungkin baru tercapai itu kisaran level $3.977. Ya, itu kurang lebih untuk gambaran AAVE secara long term investment teman-teman. Dan tentunya itu bisa jadi terjadinya mungkin setahun 2 tahun mendatang kalau misalkan bull run tahun ini benar-benar ke wipe out ya gitu ya. Nah, kurang lebih untuk pergerakan kita lihat dari time frame kecil, kurang lebih ini dia juga membentuk semacam trend line. Jadi kalau misalkan saya bisa asumsikan, mungkin kita bisa gunakan ini sebagai guidance dari ascending channel kita teman-teman ya. Maka di sini berpotensi untuk AAVE sendiri dia akan terkonsolidasi, dan selama dia bermain di atas level exponential moving average 2134 dan juga 55 pada time frame 1 jam, pada time frame 4 jam, maka kita berpotensi ngeliat AAVE ini masih bisa meneruskan penguatannya. Oke, itu kurang lebih teman-teman untuk AAVE ya. Saya juga akan kasih update terkait pergerakan terakhir. Jadi kita akan gunakan Fibonacci. Saya tarik dari sini teman-teman. Nah, ini adalah beberapa potensi level yang bisa menjadi resistance daripada AAVE, dan itu berarti di kisaran wave 2 Fibo 200% nya di $377.86, yang artinya ini juga merupakan salah satu level yang kalau misalnya kita slide ke sini ya, mungkin ini ya teman-teman ya, yang berpotensi menjadi resistance-nya dia, dan itu di kisaran $393. Jika dia tidak mampu bertahan, maka kita akan kembali melihat AAVE mungkin terkonsolidasi di kisaran level, atau dia akan ngejar kembali ke kisaran level kurang lebih segini ya teman-teman ya. Ini saya lihat cukup kuat nih sebagai resistance dan juga sebagai support. Sebelumnya sebagai support di sini, oke. Nah, di sini sekarang jadi resistance teman-teman, sebelum akhirnya dia breakout dan kalian lihat retest nggak pakai lama langsung naik lagi. Maka potensial $251 sebagai level supportnya kita. Oke, itu mungkin untuk update seputaran si AAVE teman-teman. Kita akan langsung lanjut ke AXS USDT. Nah, ini adalah satu konten menarik menurut saya. Selain konten juga memang pergerakannya sangat menarik teman-teman ya. Kalian bisa lihat dia all time high sekarang kondisinya, dan sangat bagus sekali untuk pergerakannya kita lihat ya. Nah, di sini kalau misalkan kita boleh melakukan analisis menggunakan Elliott Wave Theory, mungkin saya akan gunakan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sangat potensial untuk kita lihat berpotensi kembali meneruskan penguatan teman-teman ya. Karena di sini kalau misalnya dikondisikan berdasarkan Elliott Wave Theory teman-teman, ini adalah wave satunya kita. Oke, sorry, ini saya geser ke sini aja deh ya. Ini wave 2 ya. Ini kemudian wave satunya kita. Ya, kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Nah, ini kondisinya adalah ABC correction. Kalian bisa lihat di sini juga ya. Ini A, kemudian saya ganti dulu biar lebih kecil, biar lebih menarik teman-teman ya. Nah, ini adalah A, kemudian di sini adalah B correctionnya, lalu di sini berpotensi menjadi C correctionnya kita. Oke. Nah, ini yang kurang lebih ya pergerakan untuk si AXS berdasarkan Elliott Wave Theory. Kita lihat di sini adalah wave 1, wave 2-nya. Maka di sini berpotensi untuk wave 3 ya. Wave 3 itu balik lagi biasanya terdiri dari beberapa subwave kecil. Jadi kalian bisa lihat ini kondisinya kayak gini kurang lebih teman-teman. Ini wave 1 ya. Wave 1 saya ubah dulu jadi warna ungu biar unyu ya kan. Ini wave 2 teman-teman. Oke. Nah, ini wave 3. Oke. Nah, ini wave 4 di bottom sini teman-teman ya kurang lebih. Sorry ya. Nah, ini berarti kemungkinan di sini adalah kisaran wave 5-nya teman-teman. Dan kalau misalkan itu adalah wave 5, berarti ini sudah komplit sebagai wave 3 daripada Elliott Wave Theory Projection teman-teman. Kalau misalkan demikian, maka yang saat ini kita lihat berpotensi terhadap pergerakan saat ini adalah A ya. Kemudian B correction ya. Dan ini berpotensi menjadi C correction ya teman-teman. Maka ini bisa dikatakan semacam zigzag ya. Jadi kalau misalnya pergerakan saat ini kita lihat potensinya begini teman-teman. Ini ada wave satunya dia, wave 2-nya dia, wave 3-nya dia. Oke, dan ini potensial menjadi wave 4-nya kita teman-teman ya. Kalau misalkan ini memang benar adalah wave 4-nya kita, maka kita bisa ukur, salah pencet ya teman-teman, wave 4-nya kita. Maka untuk wave 5-nya itu kita bisa ukur menggunakan wave 3 teman-teman ya.
Sorry, saya ganti dulu. Nah, ini yang kurang lebih wave 3-nya ya, dari wave 3 ke wave 4. Nah, potensinya kita bisa ngelihat AXS itu mungkin ada growth sampai kisaran level $34, teman-teman. Dan itu berarti untuk jangka waktu yang lumayan panjang ya, kurang lebih. Nah, ini so far yang bisa saya sampaikan seputaran AXS. Kita akan coba gali nanti lebih dalam lagi, teman-teman ya. Kita ngeliat dari kemungkinan yang bisa terjadi dari time frame kecilnya. Tapi so far ini adalah beberapa target yang potensial dikejar sama si AXS ini ya. Dan itu berarti di kisaran level kurang lebih 127,2% dari Fibonacci, dan itu di kisaran level 18,42%. Oke? Nah, itu ya kurang lebih update seputaran AXS dan juga AAVE. Hopefully teman-teman di sini bisa suka dengan apa yang saya sampaikan pada konten ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan juga leave your thumbs up supaya nanti saya bisa bahas lagi lebih semangat tentang konten-konten seperti ini, teman-teman ya. Oke, thank you so much. Dan untuk pembahasan, by the way, untuk pembahasan di GBTC ya, GBTC Unlock itu akan saya bahas di besok aja, teman-teman, karena ini juga udah jam 23 atau 11 malam. Saya mungkin akan istirahat dulu seputaran update di crypto pada hari ini. Thank you so much for watching. I'll see you guys again in the next video.